Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran prakarya dan kewirausahaan bersama Bu Elita. Hari ini kita akan bahas tentang pengembangan produk olahan pangan Nusantara. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik mampu mengeksplorasi produk olahan pangan Nusantara yang bernilai ekonomis. Kemudian, peserta didik mampu menganalisis karakteristik bahan, alat, teknik, prosedur pengolahan, penyajian, dan kemasan produk pangan Nusantara. Selanjutnya, peserta didik mampu mengembangkan produk olahan pangan Nusantara yang bernilai ekonomis. Pemahaman bermakna dari materi kali ini adalah setelah mempelajari materi tentang pengembangan produk olahan pangan Nusantara, diharapkan peserta didik dapat mengeksplor produk pangan Nusantara dan dapat mengembangkannya menjadi produk pangan bernilai ekonomi tinggi yang dapat bersaing di pasar lokal maupun pasar global. Sebelum memulai pembelajaran, kita jargon bersama. Generasi muda, cerdas untuk bangsa, wirausahawan muda, belajar, berkarya, berjaya. Pengembangan produk olahan pangan Nusantara merupakan upaya kreatif dalam mengolah bahan baku lokal menjadi produk makanan yang memiliki nilai tambah baik dari segi ekonomi maupun gizi. Dengan potensi kekayaan alam Indonesia yang melimpah, peluang untuk menciptakan produk pangan olahan yang unik dan berkualitas sangatlah besar. Kemudian, mengapa penting untuk kita mengembangkan produk olahan pangan Nusantara? Berikut ini adalah tujuan pengembangan produk olahan pangan Nusantara. Yang pertama, diversifikasi produk, menawarkan variasi produk pangan yang lebih luas kepada konsumen. Yang kedua, pemanfaatan bahan baku lokal, yaitu meningkatkan nilai ekonomis bahan baku lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Yang ketiga, peningkatan nilai tambah, yaitu mengubah bahan baku mentah menjadi produk jadi yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Selanjutnya, sebagai pelestarian budaya, yaitu melestarikan warisan kuliner Nusantara dan memperkenalkannya kepada masyarakat luas. Tujuan yang kelima adalah peningkatan daya saing, membuka peluang pasar yang lebih luas, baik dalam maupun luar negeri. Lalu, apa saja tantangan dalam pengembangan produk olahan pangan Nusantara? Mari kita bahas bersama. Berikut adalah tantangan dalam pengembangan produk olahan pangan Nusantara, yaitu ada keterbatasan teknologi, kualitas bahan baku, sumber daya manusia, permodalan, standar mutu dan regulasi, infrastruktur, dan juga pemasaran. Tantangan yang pertama adalah keterbatasan teknologi. Tantangan dalam teknologi diantaranya adalah yang pertama, peralatan. Banyak UMKM pangan masih menggunakan peralatan tradisional yang kurang efisien dan memiliki kapasitas produksi yang terbatas. Yang kedua, pengetahuan, yaitu kurangnya pengetahuan mengenai teknologi pengolahan pangan modern seperti pasteurisasi, sterilisasi, dan pengemasan vakum. Yang ketiga, biaya investasi untuk teknologi modern seringkali menjadi kendala bagi pelaku usaha kecil. Tantangan yang kedua adalah kualitas bahan baku. Tantangan dalam bahan baku diantaranya adalah fluktuasi kualitas. Kualitas bahan baku lokal seringkali tidak stabil,
terutama untuk buah-buahan dan sayuran musiman. Yang kedua, standarisasi. Kurangnya standar mutu untuk bahan baku sehingga sulit menghasilkan produk dengan kualitas yang konsisten. Yang ketiga, terkait sumber daya manusia. Tantangan dalam sumber daya manusia diantaranya adalah keterampilan, yaitu kurangnya tenaga kerja yang terampil di bidang pengolahan pangan, terutama dalam hal formulasi produk, pengendalian mutu, dan pemasaran. Yang kedua, ada pendidikan, di mana tingkat pendidikan yang masih rendah di beberapa daerah menjadi kendala dalam pengembangan produk yang inovatif. Selanjutnya, tentang permodalan. Tantangan dalam permodalan diantaranya adalah yang pertama, akses kredit. Sulitnya akses terhadap permodalan terutama bagi UMKM untuk mengembangkan usaha dan membeli peralatan yang dibutuhkan. Yang kedua, berkaitan dengan resiko usaha, banyak pelaku usaha yang enggan mengambil resiko untuk berinvestasi dalam pengembangan produk baru. Selanjutnya tentang infrastruktur. Berkaitan dengan transportasi, keterbatasan infrastruktur transportasi terutama di daerah pedesaan menyulitkan distribusi produk ke pasar yang lebih luas. Yang kedua, berkaitan dengan penyimpanan, yaitu kurangnya fasilitas penyimpanan yang memadai untuk menjaga kualitas produk. Tantangan selanjutnya berkaitan dengan standar mutu dan regulasi. Tantangan dalam standar mutu dan regulasi diantaranya adalah 1. Perizinan, yaitu proses perizinan yang rumit dan memakan waktu seringkali menjadi kendala bagi pelaku usaha. Yang kedua, ada standar mutu, yaitu belum semua produk pangan, yaitu produk pangan olahan, memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Badan POM. Tantangan selanjutnya dalam pemasaran, yaitu promosi, kurangnya anggaran untuk promosi dan pemasaran produk, serta kompetisi, yaitu persaingan yang ketat dari produk impor dan produk olahan pangan dari perusahaan besar. Lalu, apa saja solusi untuk tantangan yang dihadapi dalam pengembangan produk olahan pangan Nusantara? Berikut adalah beberapa solusi untuk menghadapi tantangan dalam pengembangan produk olahan pangan Nusantara. Yang pertama, peningkatan keterampilan, kemudian kerjasama dengan institusi pendidikan, kemudian fasilitas akses permodalan, lalu pengembangan infrastruktur, kemudian penguatan standar mutu, pemasaran digital, dan kemitraan dengan perusahaan. Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, pengembangan produk olahan pangan Nusantara dapat berjalan lebih optimal dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional. Selanjutnya, tahapan pengembangan produk olahan pangan Nusantara diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ide dan konsep produk. Berisi kegiatan identifikasi kebutuhan pasar, analisis SWOT, dan pengembangan konsep produk. Tahap yang kedua, formulasi produk, yaitu perumusan resep, uji coba, dan pemilihan bahan baku. Tahap yang ketiga adalah produksi, yaitu pemilihan teknologi, standarisasi proses, produksi, dan pengemasan. Tahap selanjutnya adalah pemasaran. Berisi kegiatan promosi, publikasi, distribusi, dan pemasaran.
Selanjutnya adalah tahap evaluasi, berisi kegiatan evaluasi kegiatan usaha, analisis keuangan, dan peningkatan produk. Contoh produk olahan pangan Nusantara yang dapat dikembangkan. Yang pertama, produk minuman. Contoh jamu modern, teh, dan kopi. Kemudian untuk makanan ringan, contoh keripik, keripik buah, kerupuk ikan, dan jajanan tradisional lainnya. Masakan olahan. Contoh rendang instan, sate bumbu, nasi goreng siap saji, dan lain-lain. Selanjutnya, produk bakery khas Indonesia. Contoh nastar dan kue khas Indonesia lainnya. Selanjutnya adalah bumbu instan yang tahan lama. Contohnya bumbu ayam betutu yang dikemas menggunakan teknologi tinggi sehingga tahan lama dan dapat dipasarkan ke pasar yang lebih luas, dalam negeri maupun sampai diekspor ke luar negeri. Setelah memahami materi ini, dapatkah kalian mencari ide dan membuat konsep pengembangan produk olahan pangan Nusantara? Silahkan tuliskan ide yang kalian dapatkan dan buat konsep produknya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.